Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 4 Agustus 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang berduka. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang memberikan pembekalan dan pengembangan karir kepada calon lulusan. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar forum diskusi hukum. Tech Center Universitas Pamulang menyelenggarakan kelas Tech Center. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, kabar duka menyelimuti Universitas Pamulang. Rombongan yang membawa para struktural dan dosen Universitas Pamulang mengalami kecelakaan tunggal pada Rabu malam 24 Juli 2024 di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Dr. Insinyur Haji Sarwani, meninggal dunia. Bus rombongan dosen Universitas Pamulang yang telah menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan melakukan perjanjian kerjasama di Universitas Muria Kudus mengalami kecelakaan tunggal. Kejadian ini membuat keluarga besar Universitas Pamulang berduka. Suasana duka menyelimuti Universitas Pamulang dan kediaman almarhum di Kompleks Batan Indah, Kademangan Setu, Tangerang Selatan pada Kamis 25 Juli 2024. Setiba di Tangerang Selatan, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Masjid Darul Ulum Kampus 2 Universitas Pamulang untuk disolatkan oleh struktural dan dosen serta saudara dan kerabat semasa hidupnya. Warga, dosen, dan rektor Universitas Pamulang hadir untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir bagi almarhum Sarwani. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni hadir dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Di tengah rasa duka, Rektor Universitas Pamulang Dr. Nurjaman mengenang sosok almarhum Sarwani sebagai teladan yang baik, memiliki semangat tinggi, pengabdian, dan dedikasi untuk memajukan pendidikan di Unpam, khususnya di Tangerang. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Nurjaman juga mengatakan Universitas Pamulang kehilangan sosok dosen terbaik yang juga berkeinginan untuk mendirikan program S3 Hukum. Kita semua berduka, beliau sosok pendidik sejati. Semoga amal ibadahnya diterima Allah dan cita-citanya bisa kami teruskan. Kami kuat menghadapi ini dan mudah-mudahan ini yang terakhir. Almarhum Dr. Insinyur Haji Sarwani merupakan sosok yang sederhana dan memiliki semangat untuk mengembangkan Unpam sebagai universitas berkelas dan berkualitas. Pengabdiannya sebagai seorang pendidik tidak hanya tercurah di dalam kampus, tetapi sosok juga turun langsung ke lapangan dan melihat dinamika masyarakat. Sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang, keikutsertaan almarhum Sarwani bersama rombongan menggunakan bus ternyata membawa kehangatan dan kegembiraan rekan-rekan dosen lainnya. Bus wisata Blue Star yang mengangkut rombongan dosen Universitas Pamulang menabrak tiang rambu petunjuk jalan di Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali, kilometer 176, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu 24 Juli 2024, pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Meski pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen Unpam berakhir duka, mereka tetap menghayati semangat dan akan melanjutkan cita-cita mendiang almarhum Sarwani, yaitu tetap mengabdi kepada masyarakat. Adapun Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang, Dr. Subarto yang juga korban kecelakaan, saat ini masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon menjalani operasi pada bagian kepala serta wajah dan saat ini sedang dalam masa perawatan pasca operasi. Diketahui rombongan dosen Unpam yang ikut dalam kegiatan sebanyak 33 orang, 4 orang diantaranya merupakan dosen asal Politeknik Salahuddin Abdul Aziz Shah University Malaysia. Semoga kejadian ini yang terakhir
dan tentunya kita panjatkan doa terbaik bagi keluarga besar Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang menggelar Job Fair Sequence 3 sebagai kegiatan awalan untuk menyambut Job Fair Universitas Pamulang pada akhir tahun di bulan November 2024. Kegiatan berlangsung pada 8 Juli 2024 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Pembekalan merupakan layanan kemahasiswaan bidang karir untuk mengarahkan mahasiswa supaya dapat menentukan masa depan. Setelah lulus S1 dengan program beasiswa bisa mengambil keputusan untuk berwirausaha atau bekerja. Pembekalan diperuntukkan bagi mahasiswa penerima KIP semester 8 tahun angkatan 2020 sebanyak kurang lebih 200 mahasiswa. Kegiatan mengusung tema pembekalan dan pengembangan karir bagi calon lulusan dengan subfokus rencanakan karirmu untuk berjalan selanjutnya. Terdapat 3 narasumber yang memberikan motivasi kepada mahasiswa KIP Universitas Pamulang yang terdaftar. Di antaranya Fikih Afriyadi SEI MSI, Muhammad Nur Ali SM, Edi Fajar Prasetyo SP. Acara terlaksana kurang lebih 4 jam, berjalan lancar dan bermanfaat untuk mahasiswa. Selain memberikan akses gambaran kehidupan setelah lulus, juga memberikan relasi kepada mahasiswa yang akan diwisuda di tahun yang sama. Kegiatan perencanaan sebelum lulus ini berguna bukan hanya untuk mahasiswa yang akan lulus, tetapi mahasiswa tingkat menengah pun sudah harus mempersiapkan jenjang berikutnya setelah lulus dari program sarjana agar mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya setelah lulus dari Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar forum diskusi hukum. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan forum diskusi hukum dalam rangka menyambut pemilihan Kepala Daerah 2024. Acara terselenggara pada hari Kamis 27 Juni 2024 di ruang serbaguna lantai 11 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 telah menanti di depan mata. Pilkada ini merupakan salah satu proses penting demi terselenggaranya demokrasi di Indonesia. Mengaca dari pengalaman pemilu 2024, proses penyelenggaraan demokrasi nyatanya memiliki beberapa permasalahan yang layak untuk didiskusikan. Dalam forum diskusi KPS yang pertama, Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang menghadirkan dosen Fakultas Hukum Unpam Ibrahim SHMH dan alumni KPS FH Unpam Syukur Destieli Gulo SH sebagai narasumber yang dipandu oleh moderator Ilham Maulana. Ibrahim menyampaikan bahwa setidaknya ada 6 prinsip umum yang harus tercermin dalam setiap sistem pemilihan umum di negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum dan demokrasi. Keenam prinsip tersebut diantaranya prinsip universalitas, kesetaraan hak suara perorangan, kebebasan dari intervensi rezim berkuasa, kerahasiaan dari pilihan, dilakukan secara langsung, serta keharusan melakukan pemilihan umum secara berkala. Mengenai pemilu 2024, Ibrahim memberikan catatan bahwa putusan MK nomor 90/PUU strip 21/2024 memiliki beberapa masalah dalam logika dan penalaran hukum. Permasalahan pertama ialah terjadi inkonsistensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang sama. Kedua, terdapat masalah dalam legal standing pemohon yang mana pemohon di sini tidak berkepentingan langsung terhadap pemilu 2024. Ketiga, bahwa perkara yang diuji merupakan perkara yang bersifat kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, namun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah, tahapan Pilkada 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Waktu tunggu pemilihan umum dan pemilihan kepala melalui pemilihan daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 harus dimanfaatkan untuk merefleksikan sekaligus melakukan perbaikan kedua sistem tersebut di Indonesia. Syukur dalam materinya menjabarkan persoalan dalam putusan nomor 90/PUU strip 21/2023. Objek judicial review dalam putusan yakni pasal 169/huruf Q/UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang semula menyaratkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun ditambah dengan frasa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan daerah. Semula terdapat perbedaan opini atau dissenting opinion di antaranya para hakim yang menangani perkara tersebut. Forum diskusi ini bermanfaat khususnya bagi komunitas peradilan semu Universitas Pamulang yang bisa menjadi ujung tombak edukasi mahasiswa dan masyarakat terkait hukum dan tata cara berdemokrasi yang sehat. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Tech Center Universitas Pamulang kembali lagi dengan kegiatan rutin yaitu KTC atau Kelas Tech Center dengan tema PPH Pasal 22, Perhitungan Pajak Impor dan Bea Cukai. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 20 Juli 2024 berjalan dari pukul 13 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat secara daring sehingga memudahkan para peserta untuk dapat berpartisipasi dari berbagai lokasi. Kelas Tech Center bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam serta membahas lebih jauh mengenai PPH Pasal 22 yang meliputi pajak impor dan bea cukai.
Acara diawali dengan pembukaan oleh Master of Ceremony Novita Ramadhani dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ahmad Rizky Akbar. Beberapa sambutan diberikan oleh Wakil Ketua Tech Center Universitas Pamulang Lilis Karlina SEMAK, Suciati Mu'anifah SEMMMAK, Koordinator Kemahasiswaan Prodi Sarjana Akuntansi. Sambutan sekaligus simbolis pembukaan acara dilakukan oleh Ajimat SSIMM, Sekretaris Prodi Sarjana Akuntansi. Moderator acara Aminatul Alifah terlebih dulu memperkenalkan narasumber kelas Tech Center yaitu Anggun Putri Romadina SEME, dosen sarjana akuntansi Universitas Pamulang yang paham dengan perhitungan pajak impor dan juga bea cukai yang ada di dalam PPh Pasal 22. Maraknya kasus viral yang ada di masyarakat terkait pajak impor dan bea cukai yang melibatkan para artis, influencer, dan YouTuber tanah air untuk dijadikan pembelajaran pentingnya memahami perhitungan pajak impor dan bea cukai. Berdasarkan kejadian-kejadian viral akhir-akhir ini, Tech Center Universitas Pamulang mengadakan kegiatan dengan tema yang sejalan dengan hal tersebut. Anggun Putri Romadina SEME, dosen akuntansi Universitas Pamulang yang menjadi narasumber, diharapkan dapat membagikan ilmunya kepada peserta terkait perhitungan pajak impor dan bea cukai. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Sesaat lagi hanya di Info Kampus, tetaplah bersama kami. Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng, eta deui, capek atuh neng, ngopinganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami kondisi keluarga ieu teh neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana neng? Daftar atuh Mak ka Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun neng? Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ka kota. Ika! Jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya nengnya sekolah sing sukses, nak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah.
Universitas Pamulang. Berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian atau LKA Universitas Pamulang menyelenggarakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar, penjabaran rencana kerja, dan kepanitiaan. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 hingga 19 Juli 2024 di ruang Anggrek 1 lantai 8 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar adalah kegiatan latihan atau training bagi mahasiswa penerima KIP Universitas Pamulang pada angkatan tahun 2020 yang berada di semester akhir. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam menghadapi kehidupan profesional atau dunia kerja yang akan dijalani. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian atau LKA Universitas Pamulang memberikan pelatihan untuk menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi setelah lulus dari Universitas Pamulang dalam dunia kerja. Kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar pada hari kedua, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2024, pelatihan berpusat pada penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan oleh Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Derita Kurbani, SPSI MM. Kelompok materi ini berisi kegiatan yang ditujukan untuk menjabarkan rencana kerja dan kepanitiaan. Adapun metode yang digunakan diantaranya ceramah, latihan, dan eksperimen. Urutan pemberian materi yang direncanakan adalah sebagai berikut. Tolak ukur keberhasilan, perencanaan jadwal kerja, dasar-dasar organisasi, pengorganisasian kegiatan atau kepanitiaan, komunikasi antar unit kerja, penjabaran gagasan awal. Tujuan LKMM tingkat dasar adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran D3 melaksanakan kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Cinta dan Yatim Duafa. Kegiatan terselenggara pada 27 Juni 2024 yang terletak di Jalan Impres Pisangan Barat, Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Selain belajar di kelas, mahasiswa bersama dosen melakukan aplikasi Tridharma perguruan tinggi dari ilmu yang dipelajari di kampus kepada masyarakat secara langsung. Dengan melakukan interaksi kepada masyarakat yang membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa sosial dari lingkungan sosial masyarakat dengan berbagai macam status sosial. Hal itulah yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang yang melakukan kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Cinta dan Yatim Duafa. Ketua PKM yaitu Avaldi Prabowo dengan sigap mengakomodir PKM ini berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Sepdiana Putri bertugas sebagai sekretaris dan Tracy sebagai pemandu acara memberikan kesan ramah kepada adik-adik siswa yang ada di yayasan tersebut. Kelompok PKM beranggotakan total 8 mahasiswa yang menempati tanggung jawab masing-masing seperti dokumentasi, logistik, dan lain sebagainya. Kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar dan terstruktur. Manfaat dari PKM ini antara lain, mahasiswa bisa memberikan masukan kepada pihak lembaga pada saat lembaga atau program studi melakukan evaluasi kurikulum atau penyusunan kurikulum khususnya pada capaian pembelajaran mata kuliah tertentu. Mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran D3 semester 5 diwajibkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan mengenal serta melakukan praktik secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, untuk berbagi ilmu pengetahuan melalui penyuluhan dan sharing pengetahuan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang dikelola oleh yayasan sosial yang telah dipilih mahasiswa dan dosen pendamping sebagai target dan objek PKM.
sehingga antara mahasiswa dan dosen bisa melakukan kegiatan sosial secara kolaborasi dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara berkala dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat di pendidikan tinggi kepada masyarakat yang perlu dibantu dan membutuhkan pendampingan dari mahasiswa dan dosen. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi administrasi perkantoran D3 melakukan PKM di Yayasan Cinta Yatim Duafa tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.